Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi dengan aku Wela Rahmawati dalam podcast Anak Kos. Pada kesempatan ini Wela mengundang bintang tamu kita yang kece-kece, yaitu ada Rania dan Andani. Halo guys. Sebelum mulai ke pembahasan nih, alangkah lebih baiknya kakak-kakak ini memperkenalkan diri dulu gak sih? Boleh dari Kak Rania. Halo guys, kenalin nama aku Rania dari Departemen Geografi Universitas Negeri Padang. Boleh dong Kak kasih tahu IG-nya, WA-nya, IG dong, IG. Oke, editor, ntar cantumin di sini ya. Jangan lupa ya editor ya. Nomor WA gimana? Di belakangan aja ya, ntar follow-followan IG-nya dulu, lebih baiknya gitu. Follow IG-nya dulu ya, nanti baru mutualan di WA. Selanjutnya ada Andani. Halo semuanya, kenalin nama aku Andani Putri Afriana dari Departemen Pendidikan Geografi Universitas Negeri Padang. IG-nya? IG-nya kalau dicantuminnya editor. WA gimana? WA Maaf ya kak, tidak bisa lah WA. Cewek dingin ya. Agak lebih privacy gitu. Kalau mendekati Kak Andani ini harus bereffort lebih ya teman-teman. Follow aja IG-nya, nanti editor tolong ya dicantumin. Oke. Nah, kan udah nih. Atau ada lagi yang mau dikasih tahu ke teman-teman nih? Nomor apa ya? Bukan. Alamat lagi, alamat rumah. Mungkin nanti teman-teman yang mau ngantar makanan boleh Kak Rania? Kamu nanya. Yaudah, sini tahu ya. Tunggu. Dari Rania Sapurinisa menjadi Rania Cikmek ya. Anak zaman banget nih. Oke, selanjutnya kita akan membahas ke pembahasan yang lebih serius ya teman-teman, yaitu ada Puncak Gunung Jaya Wijaya. For information nih, Puncak Gunung Jaya Wijaya ini adalah gunung tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 4.884 meter di atas permukaan laut. Tapi ada yang menarik nih, kenapa sih Kak? Kan setahu kita nih di puncaknya itu ada salju ya. Kenapa sih bisa ada salju? Padahal kan teman-teman tahu ya kita ini ada di daerah tropis. Kenapa sih menurut Anda ini bisa seperti itu? Oke, gini ya Kak Wela dan teman-teman semuanya. Puncak Jaya Wijaya ini terletak di Provinsi Papua Tengah, tepatnya di Kota Mulia. Mungkin sebagian dari teman-teman belum tahu kalau Kota Mulia ini merupakan salah satu kota terdingin di Indonesia. Nah, jadi kan kota terdingin ini identik dengan suhu yang rendah. Nah, suhu yang rendah ini biasanya akan menyebabkan suatu daerah itu menjadi sangat dingin. Nah, suhu yang rendah inilah yang menyebabkan di Puncak Jaya Wijaya itu terdapat salju. Nah, gitu dia Kak. Berarti di antara semua kota wilayah di Indonesia berarti yang paling dingin di situ ya, di kota. Ya, karena Kota Mulia ini terdapat pada ketinggian 2.488 mdpl. Nah, ketinggiannya ini termasuk menyebabkan suhu di sekitarnya itu menjadi sangat rendah, sehingga Puncak Jaya Wijaya ini dan daerah sekitarnya menjadi sangat dingin dan menyebabkan adanya salju di Puncak Jaya Wijaya. Jadi gitu ya Kak. Berarti suhu, ketinggian dan kelembapan ya yang mendukung ya Kak ya. Iya, betul sekali. Oke. Tapi ya guys, yang kita dengar isu-isu beberapa tahun kebelakangan ini kalau salju di puncak Gunung Jaya Wijaya ini mulai menipis. Padahal kan kita kenal dengan salju abadi ya. Menurut kalian faktor apa sih yang menyebabkan salju yang ada di puncak gunung itu tuh mulai menipis? Nah, jadi faktor yang berpengaruh dari mencairnya gunung es di Jaya Wijaya ini itu karena faktor pemanasan global. Nah, kita udah tahu nih kalau faktor pemanasan global ini dapat meningkatkan suhu di permukaan bumi. Jadi ya Kak, dulunya banget itu hujan yang turun di permukaan es itu berbentuk salju. Nah, karena pemanasan global ini, hujan yang dulunya salju berubah menjadi air. Nah, air ini yang menyebabkan salju menjadi terkikis dan lama-lama menjadi menipis. Ya, jadi gitu Kak. Oke, berarti pencairan salju puncak Jaya Wijaya ini karena salah satunya pemanasan global ya tekarannya ya. Betul sekali Kakak. Nah, selain itu apa sih dampak dari pencairan salju di puncak Gunung Jaya Wijaya ini menurut kakak-kakak ini? Jadi nih Kak, menurut saya pribadi mungkin yang paling utama dari menghilangnya salju ini adalah hilangnya ikon dari Puncak Jaya Wijaya itu sendiri. Langkahnya ya, langkahnya. Kan seperti yang kita tahu nih bahwa Puncak Jaya Wijaya itu terletak di negara tropis. Nah, negara tropis mana sih yang ada saljunya kecuali ya di Puncak Jaya Wijaya itu sendiri. Seperti yang kita ketahui bahwa salju itu kan abadi dan negara Indonesia itu kan terletak di negara
negara tropis. Negara tropis mana sih yang ada saljunya, yang terdapat kan yang musim salju ini biasanya identik di negara-negara Eropa, negara-negara barat. Nah, ya. Jadi dengan hilangnya salju ini, tentu masyarakat akan merasa sedih. Yang dulunya ada salju, tiba-tiba salju itu menghilang begitu saja, memberikan dampak yang sulit untuk diterima baik bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat Indonesia. Nah, menurut saya juga Kak, dampaknya itu juga mengakibatkan suhu bumi menjadi meningkat, terus makhluk hidup dan lingkungannya itu menjadi tidak seimbang. Gitu ya Kak ya. Tadi kan dibilang nih kalau misalnya di negara Indonesia ini cuma ada di salju di puncak Gunung Jaya ya. Jadi teman-teman yang nggak mau keluar negeri, nggak mau ke tempat-tempat negara yang bersalju, boleh mendaki Gunung Jaya biar sampai ke puncak ya, biar merasakan. Tapi mohon maaf, Jaya Wijaya juga jauh ya Kak dari tempat saya. Tapi daripada kita jauh-jauh ke luar negeri, lebih baik kita mengeksplor yang ada di bumi kita sendiri, bumi Indonesia sendiri ya kan. Itu tuh keren guys. Kita menjadi warga Indonesia harus bangga ya. Mensyukuri ya nikmat Allah yang diberikan ya. Berarti dari kesimpulan-kesimpulan yang kita dapat, yang pertama yaitu tentang kenapa sih di daerah tropis khususnya di Indonesia ini bisa-bisanya ada salju. Ya yang mau tahu jawabannya nonton ke belakang ya. Tadi udah dikasih tahu sama Kak Anda ini jawabannya. Yang kedua yaitu penyebab salju menipis. Padahal jadi bilang salju abadi ya, setahu kita ya. Jadi juga udah dijawab sama Kak Rania. Dan yang terakhir yaitu adalah dampak mencairnya salju yang ada di puncak Gunung Jaya Wijaya. Oke, teman-teman udah tahu kan, udah ngerti juga kan apa aja yang tadi yang dibahas sama kakak-kakak ini. Jadi sekian aja ya pembahasan kita hari ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya. Semoga berlanjut ya ke video-video selanjutnya. Oke, sekian dari podcast Anak Kos. Oke, terima kasih ya udah memberikan ilmu manfaat Terima kasih sudah mengundang kami di sini ya Kak. Dan nanti yang ada yang mau IG WA Kak Rania, follow Kak Rania dulu. Kalau Kak Anda nih, ya pokoknya effortnya lebih aja ya karena cewek dingin. Oke, segini aja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.